Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Nah, teman-teman, di video kali ini kita menyuguhkan pemandangan yang sangat luar biasa indah dan asri yang berada di Desa Cibulan, Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Nah, dan di video kali ini juga kita akan membagikan salah satu jamu supaya prepot siat, teman-teman. Nah, ada hubungannya dengan yang besar, jumbo, dan juga panjang. Kenapa? Karena dari customer yang pernah membeli ataupun order minyak oles ajaib kepada kami, ya, si otong itu sangat jumbo. Nah, dan katanya bisa sampai raw wax ya, karena si itunya itu kecil. Nah, gimana caranya supaya kecil? Itu dia. Inilah yang akan kita bahas di video kita kali ini, yaitu adanya jamu prepot siat, teman-teman. Jadi supaya rapat lagi seperti itu ya, kembali muda dan rasakan khasiatnya yang luar biasa, teman-teman. Dan untuk mencari jamunya sendiri kita harus berkelana ke salah satu perkebunan yang luar biasa luas seperti ini ya, karena orangnya, yaitu narasumber kita kali ini, Bapak Japar, ada di kebun ini, dan untuk bahan-bahannya juga ada di perkebunan ini, teman-teman. Jadi sungguh-sungguh langka ya, luar biasa. Untuk pencarian jamu, bahan-bahannya itu memang lumayan sulit, ada di pegunungan, teman-teman. Dan for your information, Bapak Jafar ini memiliki jamu yang memiliki khasiatnya sangat dahsyat untuk kaum pria. Jadi untuk teman-teman bisa banget pesan ataupun order jamu delimanya sepaket dengan jamu prepot siat. Jadi jamu delimanya itu untuk laki-laki yang memiliki khasiat untuk kekuatan dan juga daya tahan, serta bisa berdiri tegak lama ya. Nah, sementara untuk jamu prepot siatnya itu bisa untuk istrinya gitu. Jadi kembali muda, si suaminya menjadi lebih semangat, istrinya menjadi berasa kembali ke 17 tahunan. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan saja perjalanan kita hari ini ya, menelusuri semak belukar bersama Mr. Najar, teman-teman, dan nanti akan dipandu langsung oleh Mr. Najar. Saya doakan buat teman-teman semua semoga selalu sehat walafiat, diberkahi umurnya, sukses dunia wal akhirat. Pak Japar. Oh, di pahit ini. Ada di sebelah sini nih. Waduh. Oh, iya Pak Japar ya. Assalamualaikum. Waduh. Wah, lagi metik ini ya, petai Cina nih. Petai selong nih, teman-teman. Waduh, yang dipetik banyak banget. Ini buat ditanam atau buat apa ini? Bahan ya? Iya. Oh, pengen dipasang. Udah sebentar. Ada sakunya tuh. Oh, enggak. Iya, siap. Ini salah satu bahan untuk bikin jamu sari rapet ya, Pak? Iya, ini sari rapet ini. Nah, ini nih prosesnya nih, teman-teman. Prosesnya pembuatan ini. Iya. Kayaknya tidak mudah ya nyari ini ya. Nyari bahan untuk jamu sari rapet ini karena harus terbuat dari petai Cina yang sudah kering ya, Pak? Yang sudah kering, udah kering dari pohonnya ini. Harus sudah kering dari pohonnya. Iya. Waduh, jadi kan nggak kebanyakan sembarangan, kalau teman-teman. udah kering itu pada berjatuhan ini. Oh. Menter Jadi, gitu, menter. Jadi bukan kering karena udah dipetik gitu, yang tadinya muda jadi kering, bukan, tapi harus kering dari pohonnya. Harus kering dari pohonnya ini. Nah, ini teman-teman yang sulit. Pohonnya ini yang sangat jarang sekali, yang namanya petai Cina atau orang Sunda bilang selong ya, Pak? Selong buhun ini. Selong buhun. Wah, jadi ada jenisnya Pak, bukan selong biasa. Dan ini teman-teman perjalanannya cukup jauh, kita berada di hutan perkebunan ya. Ini namanya hutan apa sih, Pak? Ciakar kebun. Oh, perkebunan Hutan Ciakar. Oke teman-teman, kita lihat nih sekeliling daripada
perkebunan Ciakar ini. Jadi bukan perkebunan seperti perkebunan nasional ya, tapi ini perkebunan warga. Dan Perkebunan sebagian rakyat daripada ini. perkebunan ini adalah hutan ya Pak. Hutan rakyat ini Hutan rakyat nih. disebutnya. Nah, disinilah para petani atau orang-orang desa bekerja. Kalau kata orang kota mah mungkin inilah kantornya gitu ya. Jadi jangan sampai orang-orang yang di kota, orang-orang yang di luar merusak daripada mata pencaharian para orang-orang desa yang ada di manapun berada gitu. Karena kebanyakan hutan itu Pak, ada yang dibakar, ada yang ditebang sembarangan, tidak ada reboisasi gitu Pak. Kalau Bapak mah ya lebih ke mencintai alam ya Pak. Mencintai alam. Cintailah alam, maka alam akan mencintai kita. Penghasilan kan dari alam kita. Dari tanaman, palawija ini dari kayu itu. Luar biasa. Ini kalau bikin ini Pak, jamu sari rapet ini dia bisa bertahan lama, ada kadaluarsanya nggak Pak? Enggak ada kadaluarsa, yang ini bukan dikeringin. Oh semuanya kering Iya, ya? dikering. Jadi pakainya juga harus pakai air yang mendidih yang pas itu. Oh, jadi ini teman-teman takarannya, bahan-bahannya khusus. Karena orang desa itu biasanya lebih detail dalam pembuatan jamu, tidak sembarangan. Oke. Pada jatuh. Kalau kata orang Sunda menter itu menter. Iya. Siap. Oke kalau gitu ya Pak Japar, kalau selongnya udah dapat, udah cukup, kita nyari bahan lain ya Pak. Iya ya. Di mana itu bahan lainnya Pak? Itu udah itu gandul, itu nggak ada ituan, nggak ada Buah gedangannya. Cuman nyari akarnya itu. Nah itu teman-teman tuh kebetulan ada satu pohon ya, satu pohon gedang gandul namanya, yang 1001 kayaknya ya Pak. Kalau misalkan kita tanam 1001 yang gedang gandul yang berkhasiat untuk pengobatan tradisional teman-teman. Yang itu mah kan buat cewek yang pengen lebih rapat lagi. Gimana Pak? Cuman pohon itu mah nggak ada pepayanya. Saya umur juga. Cuman bunga aja. Bunganya itu bisa dimakan juga kan Pak ya? Iya, bisa dimakan. Tuh, orang desa mah meskipun penghasilannya gak datang per bulan, tapi apapun yang dilihat bisa dimakan teman-teman. Tanaman yang ditanam itu bisa dimakan. Daunnya bisa dimakan ya Pak, bunganya bisa dimakan. Akarnya ya Pak, bisa buat pengobatan ya. Buat pengobatan itu. Buat itunya itu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita mengambil akar gedang gandul teman-teman. Oh yang itu tuh. Gedang gandul. Nah, pengen tahu pohon gedang gandul seperti apa? Ikuti perjalanan kami ya. Karena memang dari sini juga sudah kelihatan. Yang gua kemangan iya Mak. Nah, ini teman-teman. Ini gedang. Tapi bukan gedang gandul karena ada buah pepayanya. Yang kita cari gedang gandul. Nah, ini sudah masuk kriteria ya, Pak? Iya. Nah, kita lihat ke atas tuh. Gak ada, teman-teman. Dan ini 1001, jadi tidak mudah untuk mendapatkan bahan ini. Jadi harus nyuksruk ke leuweung ya, Pak. Leuweung jauh gitu. Hari iya tangkal nusaha. Sok. Oh, sini mana bebas. Pohon rakyat bebas. Tuh, kan nggak mudah, harus dicower-cower dulu ya. Dan akarnya juga nggak banyak ya Pak? Iya nggak banyak ya. Kebayang kan kalau misalkan yang pesennya banyak, wah otomatis nyari pohonnya makin susah lagi. Harus obrak-abrik hutan Ciakar nih kayaknya. Harus tanya sana sini. Oh mantep tuh. Nah ini akarnya. Kalau dilihat sih mirip ya sama gedang yang berbuah ya. Iya. Yang gedang betina ya. Tapi beda khasiatnya. Kalau yang gedang biasa gimana itu Pak? Kurang ya? Biasa kurang. Ada mah ada tapi kurang aja ya. Reaksinya kurang.
reaksinya kurang. Nah, yang reaksinya maksimal itu ya ini dari pohon ini. Kembang semua. Tuh, susah. Udah. Udah. Nah, tuh. Coba lihat, Pak. Oh, segini. Ini cukup nggak, Pak? Kurang? Kurang ini. Nah, kurang. Nyari lagi, teman-teman. Ini buat 1 orang aja, tapi waduh, repot sekali ya nyarinya. Gimana, agak jauh nggak, Pak, dari sini, Pak? Agak jauh sambil pulang. Iya, sambil pulang, teman-teman. Alhamdulillah nih, udah dapet nih. Udah dapet ini tuh. Tuh. Akar itu akar pepaya Oh, gandul. akar pepaya gandulnya ya? Iya, iya. Aduh, akhirnya. Sekarang prosesnya gimana, Pak? Mau dicuci, Mau dicuci? mau dicincang Oh, biar siap. lemes jemur langsung jemur. Ya udah, Pak. Cuci, Pak. Cuci kalian dicuci. Nah, ini teman-teman proses pencuciannya ya. Dan harus benar-benar bersih ya, Pak? Steril Iya. ya, Pak? Harus benar bersih. Udah bersih dijemur. Ini kalau orang desa, teman-teman, ya teruji kebersihannya karena orang-orang desa biasanya sangat rajin ibadahnya. Jadi bersuci itu wajib gitu. Kalau badan aja bersih, apalagi yang dikonsumsi gitu ya, Pak? Iya, iya. Nah, gitu teman-teman nih. Nah, proses pencucian. Oke, di sini. Dapat banyak, Pak, dari sana, Pak? Cuman dapat segini mau cari lagi tadinya. Wah, tetap aja susah ya, udah perjalanan Iya. jauh juga, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita proses pemetikan atau pengambilan biji ya dari tangkangnya. Dari itunya gitu. Iya. Dan ini yang disebut dengan selong yang sudah kering atau tua, teman-teman. Kering dari pohonnya ini, bukan kering dijemur ini. Iya, tuh. Yang bisa dipakai itu yang kering dari pohonnya, bukan kering dijemur. Bukan kering dijemur atau kering di dapur gitu ya. Ini keras, teman-teman, udah kayak biji kopi ya. Cuman ya bentuknya gepeng, warnanya juga warna coklat, teman-teman. Nah, gitu. Mantap. Ini ngobrol-ngobrol tentang gedang gandul, Pak Japar. Iya, iya, iya. Itu gedang gandul itu bisa dibudidayakan nggak sih, Pak? Nggak bisa mungkin kan itu gedang gandul nggak ada gedangnya, nggak ada pepayanya, jadi nggak ada bijinya. Jadi mau apa yang dibudidayakannya gitu. Nggak bisa ditanam ya, Nggak Pak, bisa kecuali ditanam kalau ada bijinya. dari itunya gitu. Itu dapatnya gimana sih, Pak? Itu jadi sendiri atau dari ditanam sama orang gitu biasanya? Begini kalau kita nanam dari bijinya itu, kadang jadi 10 tangkal nanam. Kadang suka ada gitu, 1 yang itu, yang nggak sebut gandul, nggak ada itu. Nggak ada buahnya Nggak ya? ada buahnya gitu. Jadi ya tuh. Jadi itulah obat tradisionalnya, obat yang jadi bahan yang bisa dijadikan herbalnya sangat susah. Kalau ibarat kita nanam ya 1:10 gitu ya. Iya, kalau susah apalagi banget. kalau di pasir ini, di Gunung Ciakar, saya lihat cuman ada 2 tangkal, 2 pohon itu. 2 pohon, ini gunung segitu luasnya cuman ada 2 pohon, teman-teman. Iya, 2 pohon yang gandul itu, gedang yang susah ya. Bismillah deh, mudah-mudahan ini menjadi ladang rezeki buat Bapak Japar nanti, dan juga bermanfaat juga buat teman-teman kita yang membutuhkan di luar sana. Yang gitu ya. membutuhkan, yang memerlukan. Jadi apalagi ini coba dulu, harusnya coba dulu. Siap. Minum 1 takaran 1 sendok teh. Iya, soalnya khasiatnya langsung terasa ya, Pak, gak perlu rutin ya? Nggak perlu rutin itu. Kalau pagi minum, ya entar malam siap itu. Siap dipakai Ya ya? dicoba ya, coba. Iya, jadi ibaratnya lubang anunya yang tadinya melebar menjadi menyempit kembali lagi. Mengerut lah. Mengerut. Pokoknya kebahagiaan suami itu, jadi kebanyak alasan kalau udah pakai ini, itu wanita, suami
kan suka banyak alasan keluar Mm-mm. dari rumah. Jadi gak perlu jajan keluar ya, Iya, jajan di rumah aja. Mantap. Habis ini proses apa, Pak? iya akar gedang. Mm-mm. Ditumbuk apa gimana itu, Jadi Pak? Dicincang? cincang dulu, kalau itu mau ditumbuk mau enggak nggak apa-apa itu kalau udah Mm-mm. dicincang mah. Bebas Kalau ya. udah kering kan disatuin sama ini. Mm-mm. Oke. Oke, sekarang. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi proses pencincangan akar gedang gandul, teman-teman. Ini prosesnya cukup lama, jadi kita hanya liatin aja sebentar ya. Karena habis ini prosesnya apa ya, Pak? Kalau dicincang, dijemur Jemur dulu sampai kering. sampai kering. Wah, kalau lagi musim hujan gini bisa nyampe 3-4 hari kayaknya nih, teman-teman. Kita lihat aja jarak dekat ya. Nah, gini. Dicincang. Ini cukup segini aja atau nanti lebih kecil lagi, Pak? Lebih kecil udah kering. Lebih kecil lagi, teman-teman. Kalau ini mah ibaratnya potong kasar dulu, nanti kita potong halus. Oke teman-teman, kita sudah sampai nih di rumahnya Bapak Japar dan sangrai selongnya. Ya kalau sekiranya cukup, segitu aja dulu Pak. Soalnya kan yang harus dipetik banyak ya. Yang harus dipetik banyak, ini kita dapat selongnya segini banyaknya. Harus dipetik, mungkin nanti sore sambil ngabuburit ya. Kalau kita pesan buat beberapa orang aja. Yang udah jelasnya yang udah pesen baru 1 orang, teman-teman kalau tertarik gitu ya, daripada membesarkan membesarkan. Nah, kalau pengen cepat gitu ya atau tidak berhasil dengan ini untuk nah, ini bisa pakai ini nih biar ukurannya makin jumbo untuk khusus laki-laki, kalau yang buat perempuan makin rapat begitu ya Pak. Iya. Gitu. Kalau ininya kita makin membig atau menzoom. Nah, ini juga si lubangnya juga harus menyempit juga. Jadi makin nikmat kalau misalkan dipakai ya, Pak. Iya, Nah, ini proses disangrai tanpa minyak ya, langsung aja ditaburkan di katel. Tinggal nunggu nanti di oseng-oseng atau gimana gitu, teman-teman. Untuk proses sangrainya ini berapa lama, Pak? Sematangnya aja mungkin agak lama Nanti dari warnanya ini berubah, berubah. jadi warna hitam gitu? Warna hitam seperti kopi tuh. Seperti kopi. Ya kalau misalkan apinya kencang ya cepat gitu ya. Iya, Kalau iya. yang apinya sedang sih ya lama. Tapi yang jelas ini sampai betul-betul kering dan berwarna hitam, teman-teman. Oke, karena waktunya cukup lama, kita skip dulu proses ini ya. Nah, ini ternyata teman-teman dari prosesnya ini si selongnya ini jadi pada meledak ya. Bretek, bretek, bretek gitu tuh. Tuh, wah. Oh, ternyata gitu teman-teman tuh. Oke, ini teman-teman, seperti yang kita bicarakan, ininya udah matang, sudah tidak ada suara lagi dan warnanya udah warna hitam ya. Waduh, ini Bapak Japarnya kepanasan. Meskipun Bapak Japar punya minuman untuk kekuatan, ya tetap aja kalau pegang yang panas mah gak kuat ya. Panas mah panas aja. Gak kuat. Tapi kalau urusan tempur di atas kasur, perang di atas ranjang, ya baru ini Bapak Japar kekuatannya ada di sini. Nah, inilah nih proses penumbukan
selong secara tradisional ya dengan menggunakan lesung. Kelihatan dari sini bijinya udah kayak kopi. Iya, Oh, itu. oh di sini aja lah. Tuh. Warnanya udah hitam. Ini ditumbuk sampai halus. Luar biasa ya. Aromanya juga wangi. Ibu Wih di mana? Ini istrinya baru pulang dari warung, teman-teman. Pas kita bikin video jamu perpet ini senyum-senyum terus ibu. Ketawa-ketawa gitu. Perpet chat gitu. Itu yang diterima sama orang luarnya Pak, jadi sari rapet. Kayaknya lebih mudah nih Iya, sari pembahasannya. rapat aja. Sari Sari rapat rapet. tradisional, sari rapat tradisional aja Sari lah. rapet tradisional tanpa efek samping Iya. gitu ya. Tanpa menimbulkan apa-apa lah. Tuh, ini teman-teman prosesnya ya. Luar biasa. Ini cukup lama juga kayaknya ya Pak. Iya. Karena harus benar-benar halus kayaknya ya. Nah, ini prosesnya perlu tenaga teman-teman, bukan pakai mesin atau pakai zat kimia apapun untuk menghaluskan, murni dari warga lokal yang ada di Desa Borogojol. Ini Desa Cibulan. Desa Cibulan, Bapak Japar langsung yang menanganinya, teman-teman. Mantap. Oke, karena ini prosesnya cukup lama, kita skip aja ya, supaya Bapak Japarnya nggak salah tingkah saat numbuk. Oke teman-teman, saya mau nyoba numbuk nih kopi selong dari Bapak Japar supaya makin rapet, makin singset. Ayo lihat nih. Tuh. Wah, luar biasa ya. Ini benar kayak gini Pak? Iya. Tuh, ini Bapak Japar yang pegang kamera. Biar cepet halus tuh. Bapak Japar belum punya HP ya Pak? Belum. Nah ini teman-teman, barangkali nih ada yang mau memberikan donasi gitu ya buat Bapak, bukan donasi ya, mau ngasih HP ke Bapak Japar biar komunikasinya kita lancar ya Pak. Ini kalau misalkan mau ketemu sama Bapak Japar susah, kalau mau pesan apa-apa susah gitu Pak. HP Ciriling juga cukup kayaknya Pak. Iya. Lah, yang penting kita bisa Komunikasi. berhubungan, komunikasi. Tuh. Bener ini kayak gini Pak? Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Nah, ini Pak, kalau misalkan mau bikin ini satu porsinya itu kita bikinnya dalam satu gelas itu airnya gimana sih cara bikinnya Pak? Ininya 1 gelas teh, 1 sendok teh, airnya setengah gelas. Airnya setengah gelas. Airnya air dingin, air panas, air hangat? Air panas. Yang betul-betul mendidih gitu? Betul-betul panas, betul-betul mendidih. Jadi tunggu sampai 2-3 menit baru diaduk. Kalau udah dingin diminum aja. Oke. Ini udah halus belum Pak segini? Belum. Tuh kan lama teman-teman. Kalau saya sih lihatnya halus ya. Ternyata lama. Udahlah. Lanjutin sama Bapak ya. Iya. Sok paru mana misalnya. Oke teman-teman, ini udah betul-betul halus menurut Bapak Japar. Dan kita kemas dulu ya di plastik. Nanti kalau misalkan sudah di plastik ini ya teman-teman gak usah khawatir, nanti kita kemas ulang gitu ya biar lebih rapi lagi gitu. Nah, itu sambil dihitung Pak? Oh, gak bisa ditanya, berarti sambil dihitung teman-teman. Nah, 6 7 14 15 16 kali pakai 16 kali pakai teman-teman. 17 18. Waduh, ini teman-teman harus buru-buru ya karena hujan. Saya nggak bawa jas hujan karena basah tadi. Tapi pas kesini ini. Berapa? Hujan gede itu. Berapa sendok Pak itu Pak? 20 sendok. 20 kali minum. 20 kali minum teman-teman. Nah, berarti proses selanjutnya itu ke ini ya, akar gedang gandulnya ya. Nah, kalau akar gedang gandul teman-teman mau saya proses di rumah karena ini suasana hujan dan harus proses jemur. Nanti saya cincang lagi di rumah. Untuk takarannya itu 1:1.
Nanti kita takerin lah. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keresek, keresek.